Oke teman-teman, di sini saya mau menjelaskan cara membuat transaksi dan memasukkannya ke dalam jurnal. Sebelum memulai membuat transaksi, kita harus membuat identitas perusahaan dan membuat kebijakan perusahaan kita sendiri. Di sini kita bisa lihat, yaitu nama perusahaannya Digijesius, berdiri pada tanggal 1 Januari 2024. Alamatnya di Jalan Dr. Sutomo nomor 12. Terus nomor telepon dan email address. Selanjutnya, kebijakan usahanya yaitu 1. Umum, periode akuntansinya bulanan, jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi, mata uang menggunakan rupiah. Yang kedua, pembelian. Setiap pembelian akan dikenakan PPN 11% dari nilai pembelian. Yang kedua, beban angkut ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Yang ketiga, pengeluaran kas, yaitu setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran di bawah 1 juta dibayar dengan dana kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan metode fluktuasi. Yang keempat yaitu penjualan. Yang pertama, setiap penjualan akan dikenakan PPN 11% dari nilai penjualan. Yang kedua, setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Yang ketiga, termin pembayaran yang berlaku yaitu 1/10/30. Untuk penerimaan kas, setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. Selanjutnya, persediaan barang dagang. Sistem pencatatannya menggunakan pencatatan perpetual. Metode yang digunakan yaitu average. Yang selanjutnya, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus. Yang kedua, perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap akhir bulan. Selanjutnya, kita bisa membuat daftar akunnya terlebih dahulu. Dan selanjutnya, kita membuat daftar supplier, daftar customer, serta merchandise inventory. Sekalian dengan nominal dari akun payable, akun receivable yang terjadi pada periode sebelumnya, serta merchandise inventory awal yang kita miliki. Setelah membuat daftar supplier dan customer tadi, kita bisa membuat balance. Balance ini munculnya ketika kita melakukan pembukuannya setiap akhir bulan dan berpengaruh pada buku besar. Untuk mengurangi kesalahan, kita bisa memposting balance-nya terlebih dahulu. Langsung saja masuk pada dokumen pertama, yaitu bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas di sini berguna untuk pengisian dana kas kecil. Dana kas kecil kita gunakan untuk pengeluaran yang di bawah 1 juta. Dan untuk jurnalnya yaitu kas kecil bertambah di debit 1 juta, cash in bank berkurang di kredit 1 juta. Dan dicatat pada cash payment journal. Selanjutnya kita masuk pada dokumen 2. Di sini dokumen 2-nya voucher kas kecil. Untuk pembelian perlengkapan toko senilai 500.000. Jurnalnya yaitu supplies bertambah di debit 500.000 dan petty cash berkurang di kredit 500.000. Kita catat ke dalam petty cash journal. Selanjutnya dokumen 3 faktur. Untuk membedakan faktur pembelian dan faktur penjualan yaitu pada bagian atas. Jika nama perusahaan kita berada di atas, itu berarti faktur penjualan, dan jika nama perusahaan lain yang ada di atas, itu berarti faktur pembelian. Di sini kita menjual Conversius sebanyak 30 dengan harga 200.000. 30 dikali 200 menjadi 6 juta, dikali PPN 11% menjadi 660. Dijumlahkan 6 juta ditambah 660 menjadi 6.660.000. Jurnalnya yaitu sales bertambah di kredit 6 juta, fat out bertambah di kredit 660, dan akun receivable bertambah di debit 6.660.000. Dan kita catat ke dalam sales journal. Dokumen 4 yaitu nota kredit. Nota kredit kita dapatkan dari pelanggan yang meretur barang kepada kita. Di sini pelanggan meretur dua pasang sepatu Converse dengan harga 200. 2 kali 200 jadi 400, dikali 11% jadi 44.000, dijumlahkan menjadi 444.000. Jurnalnya yaitu sales di debit 400.000, fat out di debit 44.000, dan akun receivable di kredit 444.000. Dicatat ke dalam jurnal umum.
Terus dokumen 5 di sini voucher kas kecil. Tertulis kita membayar iuran kebersihan sebanyak 150.000. Dan untuk jurnalnya yaitu utility expense 150.000 di debit. Cash di kredit 150.000. Kita catat ke dalam petty cash journal. Selanjutnya dokumen 6 yaitu faktur. Bisa kita lihat di atas itu PT Azela, berarti itu faktur pembelian. Di sini kita membeli Adidas shoes sebanyak 90 dengan harga 250.000. 90 dikali 250.000 menjadi 22.500. Dikali 11%, menjadi 2.475.000. Dan beban angkutnya 50.000. Jika dijumlahkan menjadi 25.025.000. Dan untuk jurnalnya yaitu merchandise inventory bertambah di debit 22.550.000, VAT in bertambah di debit 2.475.000, dan account payable-nya bertambah di kredit 25.025.000. Dan kita catat di dalam purchase journal. Selanjutnya dokumen 7, di sini ada nota debit. Nota debit muncul ketika kita mengembalikan barang yang kita beli kepada supplier. Ada Adidas sebanyak 5 pieces dengan harga 250. 5 kali 250 menjadi 1.250 dikali PPN 11%, 137.500. Dijumlahkan menjadi 1.387.500. Dan jurnalnya yaitu merchandise inventory 1.250.000 di kredit, VAT in 137.500 di kredit, dan account payable di debit 1.387.500. Dan kita catat ke dalam general journal. Masuk ke dokumen 8, di sini ada bukti penerimaan kas. Tertulis kita menerima piutang pada transaksi tanggal 5. Di sini ada piutangnya 6.216.000 dan potongannya 62.160. Jika dikurangi menjadi 6.153.840. Potongan bisa kita dapatkan ketika kita membayar dalam syarat yang ditentukan oleh sebuah perusahaan. Untuk jurnalnya yaitu accounts receivable berkurang di kredit 6.216.000, sales diskon bertambah di debit 62.160, dan cash bertambah di debit 6.153.840. Kita catat ke dalam cash receipt journal. Selanjutnya dokumen 9 ada bukti pengeluaran kas. Tertulis di sini pelunasan utang bulan Oktober. Berarti kita membayar utang pada bulan Oktober yang terdapat pada daftar utang di awal. Untuk jurnalnya yaitu account payable berkurang di debit 1.500 dan cash berkurang di kredit 1.500. Kita bikin ke dalam cash payment journal. Dokumen selanjutnya ada nota kontan. Nota kontan muncul ketika kita melakukan pembelian atau penjualan secara tunai. Bisa kita lihat di atas ada nama perusahaan lain, berarti kita melakukan pembelian secara tunai. Ada 10 pasang Adidas shoes dengan harga 150.000. Jika dikalikan menjadi 1.500. Dikali dengan PPN 11% menjadi 165 dengan beban angkut 50.000. Jika dijumlahkan menjadi 1.715.000. Jurnalnya yaitu merchandise inventory bertambah di debit 1.550.000, VAT in bertambah di debit 165.000, dan cash berkurang di kredit 1.715.000. Kita catat ke dalam cash payment journal. Selanjutnya dokumen 12. Di sini ada bukti penerimaan kas. Tertulis kita menerima piutang yang ada di bulan Oktober. Untuk jurnalnya yaitu piutang berkurang di kredit 2.500.000 dan cash bertambah di debit 2.500.000. Kita bikin ke dalam cash receipt journal. Dokumen selanjutnya yaitu voucher kas kecil. Tertulis kita membayar air untuk bulan November sebanyak 350.000. Jurnalnya yaitu water expense bertambah di debit 350.000 dan petty cash berkurang di kredit 350.000. Kita catat ke dalam petty cash journal. Dokumen selanjutnya bukti penerimaan kas, yaitu di sini menerima dari Tuan Hengki sebanyak 20 juta.
yaitu penjualan satu-satunya aset kendaraan. Jurnalnya yaitu vehicle berkurang di kredit 30 juta, accumulated depreciation vehicle berkurang di debit 5 juta, gain or loss sales vehicle-nya bertambah di debit 5 juta, dan cash-nya bertambah di debit 20 juta. Dan kita tulis ke dalam cash receipt journal. Selanjutnya dokumen 15 yaitu bukti pengeluaran kas. Tertulis di sini pengisian kembali dana kas kecil sebanyak 1 juta. Pengisian dana kas kecil kembali ini kita isi sesuai dengan berapa yang terpakai. Jurnalnya yaitu petty cash di debit 1 juta, cash in bank di kredit 1 juta. Kita bikin ke dalam cash payment journal. Dokumen selanjutnya pengeluaran kas. Di sini tertulis pelunasan utang pada tanggal 8 dengan jumlah utang 23.637.500 dan jumlah yang dibayarkan 23.637.500. Jurnalnya yaitu account payable berkurang di debit 23.637.500 dan cash berkurang di kredit 23.637.500. Kita bikin ke dalam cash payment journal. Dokumen selanjutnya voucher kas kecil. Tertulis di sini pembayaran listrik bulan November dengan jumlah 500.000. Jurnalnya electricity expense di debit 500.000 dan petty cash di kredit 500.000. Kita bikin ke dalam petty cash journal. Dokumen selanjutnya bukti pengeluaran kas. Di sini tertulis pembayaran gaji bulan November untuk 2 orang karyawan sebanyak 3 juta. Jurnalnya yaitu salary expense di debit 3 juta, cash in bank di kredit 3 juta. Kita bikin ke dalam cash payment journal. Dokumen selanjutnya yaitu nota kontan. Di sini nota kontan penjualan. Ada 10 Adidas dengan harga 300.000. 10 dikali 300 menjadi 3 juta, dikali PPN 11% menjadi 330. Dijumlahkan menjadi 3.330. Jurnalnya yaitu sales bertambah di kredit 3 juta, fade out bertambah di kredit 330, dan cash bertambah di debit 3.330. Kita bikin di cash receipt journal. Dokumen selanjutnya nota kredit. Di sini kita menerima nota kredit dari Tuan Ronald karena mendapatkan barang yang rusak sebanyak 2 pasang. 2 pasang dikali 300 menjadi 600, dikali 11% menjadi 66.000. 600 ditambah 66.000 menjadi 666.000. Jurnalnya yaitu sales return bertambah di debit 600.000, fade out bertambah di debit 66.000, dan account receivable berkurang di kredit 666.000. Kita bikin di jurnal umum. Dan terakhir, bukti memorial. Di sini pemilik mengambil uang sebanyak 1 juta untuk kebutuhan pribadinya. Jurnalnya yaitu prive bertambah di debit 1 juta, cash in bank berkurang di kredit 1 juta. Dicatat ke dalam cash payment journal. Ini ada inventory card conversions yang menggunakan metode average. Cara mengerjakannya itu pertama balance itu kita bisa ambil dari daftar persediaan yang di awal. Terus di sini tanggal 5 kita menjual sebanyak 30 dengan harga 200.000. Kita ambil harganya dari harga balance. 30 dikali 200 menjadi 6 juta. Untuk memindahkannya ke balance, 90 dikurang 30 menjadi 60 dan 18 dikurang 6 juta jadi 12 juta. Untuk price-nya kita bisa bagi 12 juta dibagi 60, dapatnya 200.000. Selanjutnya kita mereturnya sebanyak 2 dengan harga 200.000. 2 dikali 200 menjadi 400. Untuk returnya karena kita menerima barangnya 2, jadi 60 ditambah 2 menjadi 62 dan 12 ditambah 400 jadi 12.400. Untuk price-nya 12.400 dibagi 62 dapatnya 200.000. Terus di tanggal 19 kita membeli barang sebanyak 90.
Untuk mencari harga normalnya, di sini kita ngambilnya 90 dikali harga normal, dapatnya 13.500. Dan ditambah beban angkut menjadi 13.550. Terus 13.550 dibagi dengan 90 dapatnya Rp150.556. Dan untuk memindahkannya ke balance, 62 ditambah 90 menjadi 152. Dan 12.400 ditambah 13.550 menjadi 25.950. Kemudian 25.950 dibagi dengan 152 pieces menjadi Rp170.724. Untuk kartu persediaan Adidas Shoes sama dengan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada purchase journal. Purchase journal digunakan untuk pembelian secara kredit. Di sini karena kita menggunakan metode perpetual, jadi purchase dan write-in-nya kita gabungkan menjadi merchandise inventory. Checklist yang ada di ref tersebut itu menandakan kita sudah posting ke buku besar pembantu. Untuk melihat balance dari purchase journal, kita bisa melihat dari rekapitulasinya. Selanjutnya ada cash payment journal. Di sini kita menggunakannya untuk pengeluaran cash, seperti bayar beban, pengisian dana kas kecil, mengeluarkan modal atau lain-lain yang bersangkutan dengan pengeluaran uang. Selanjutnya ada sales journal. Nominal dari cost of goods sold dan merchandise inventory yaitu kita ambil dari kartu persediaan. Sales journal ini yang bersangkutan dengan penjualan secara kredit. Terus juga ada cash receipt journal yang bersangkutan dengan penerimaan uang. Ada tabel miscellaneous untuk mencatat transaksi yang jarang terjadi. Terus kita ada petty cash journal. Petty cash ini kita menggunakan metode fluktuasi. Kita membuat petty cash journal untuk pengeluaran yang di bawah 1 juta. Dan di sini ada general journal. Kita gunakan untuk mencatat transaksi meretur barang. Untuk pemustingan ke buku besar, kita lanjut di part 2.